Kemudian ada juga motivasi dari Rasulullah SAW untuk kita tidak cepat-cepat meninggalkan tempat sholat kita, karena ada malaikat. Hadis riwayat Abu Hurairah dari Muslim bahwa al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi shalla fihi. Malaikat akan selalu mendoakan orang yang habis sholat duduk di tempat sholatnya. Seandainya ini di luar subuh, maka dohor, asar, maghrib, isya jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat kita. Habis sholat santai dulu. Kalaupun tidak berzikir tidak apa-apa. Bahkan tidak berzikirnya Anda duduk setelah sholat, malaikat mendoakan selama belum batal. Nah, selama belum batal kita dapat doa duduk begini. Selama kita duduk seperti ini didoakan terus oleh malaikat. Apa doanya? Lihat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Selama kita duduk, malaikat bilang, ya Allah, ampuni orang-orang, ampuni mereka, kasih sayangi mereka, ampuni dia, kasih sayangi dia, terus sampai kita meninggalkan tempat sholat kita. Makanya orang yang mengerti, dia tidak akan mau meninggalkan tempat sholatnya dengan tergesa-gesa. Santai saja. Nabi Muhammad tuh paling suka kalau habis sholat duduk dia, santai. Ustaz, saya lagi capek, nggak dikir. Ya udah duduk aja, duduk, nggak usah dikir, duduk. Dudukmu di tempat sholatmu, maka itu akan mendatangkan apa? Doa malaikat. Ya Allah, kita luar biasa. Kita didoakan ulama aja girang. Saya datang ke Kiai Fulan, didoain, ya Allah, girang. Girang sekali doakan oleh Kiai. Kenapa Anda tidak girang, tidak gembira saat didoakan oleh para malaikat? Ya Allah. Hadis Bukhari. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, kasih sayangi dia. Ini enggak Allahumma ighfir lahum ya. Kalau Allahumma ighfir lahum itu malaikatnya umum. Ya Allah, ampuni semua yang ada di masjid. Enggak. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dia, kasih sayangi dia. Nama kita disebut, subhanallah, di depan apa? Para malaikat. Insya Allah kita semua nih orang-orang yang masyhur dia di doanya malaikat semua, amin. Orang yang sering ke masjid, duduk di masjid itu masyhur tuh, ngetop di alam malaikat. Nah, tapi orang yang nggak pernah ke masjid ngetop di alam dunia, tapi tidak apa? Tidak ngetop di alam malaikat. Enakan ngetop di alam malaikat. Kalau ngetop di alam dunia nyusahin kadang-kadang. Dipikir enak Ustaz, selebritis. Nggak enak, capek. Kesono kemari dikejar sama siapa? Paparazi dan seterusnya. Yang belum lagi kesini. Kalau ngetop di alam malaikat di dunia tenang, tapi kalau kita ada kesusahan, ada masalah, alam malaikat rami mendoakan kita. Subhanallah. Ini cerita Nabi Yunus tuh. Kalau kita cerita Nabi Yunus, itu beliau terkenal di alam malaikat Nabi. Ketika berada di mulut ikan, semua tidak ada yang tahu, itu malaikat mendoakan, ya Rabb, qaulun ma'ruf min rajulin ma'ruf. Ya Allah, ini suara terkenal dari orang yang terkenal, tapi tidak tahu ainahu, di mana dia ya Allah, nggak ketahuan. Subhanallah, suaranya sudah dikenal oleh alam malaikat. Oleh karena itu kalau kita sudah dikenal di alam malaikat, insya Allah masalah kita cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah usai sholat subuh selesai, dikir, terbit matahari, sholat, nggak langsung pulang Nabi Muhammad, karena Rasulullah demen di masjid. Terus ngapain lagi? Ngobrol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, berbincang-bincang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikatakan oleh Simak ibn Harith. Beliau bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah kamu pernah duduk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, Aku sering melakukan itu dengan Rasulullah saat usai sholat isyraq. Jadi Rasulullah nggak pulang, demen Rasulullah di masjid itu. Dia berbincang dengan Rasulullah SAW. Apa bincangnya? Ini dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu dikatakan kana la yaqumu min musalla alladhi shalla fihi as-subuh. Nabi Muhammad usai sholat nggak langsung pergi meninggalkan tempat sholatnya di waktu subuh. Jadi habis sholat subuh, zikir sampai terbit matahari, selesai tetap duduk Nabi Muhammad SAW, berbincang-bincang, ngobrol. Awil ghadat hatta tul asyams fa idza talat qam wa kanu yatahaddatsuna fa yakhuduna fi amril jahiliyah. Kami berbincang-bincang, yatahaddatsun, kami ngobrol. Apa yang diobrolin? Kadang-kadang fi amril jahiliyah, di masa-masa jahiliyah dulu. Fayakun, kami semua ketawa, wa yatabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma tersenyum. Jadi cerita,
Ada yang cerita, ya Allah dulu ngobrol kebodohan mereka di masa jahiliyah. Mungkin seperti Umar bin Khattab, dulu saya teringat saya punya Tuhan, saya buat dari kue. Pas kami ibadah setelah ibadah kami lapar, cari makanan nggak ada, akhirnya saya potek tangannya. Tangan Tuhannya dia apa? Potek sama dia makan. Lapar lagi, kami potek tangannya sampai habis, dia ketawa. Tuhan saya habis saya sembah saya makan katanya. Dia ketawa mentertawakan apa? Kebodohannya dulu di masa jahiliyah. Dan setelah itu alhamdulillah berkat Nabi Muhammad kita dapat hidayah dari Allah. Allah keluarkan kita dari alam jahiliyah. Mereka tuh tertawa dengar kebodohan mereka. Dan fatabassam, Rasulullah cuma tersenyum. Rasulullah memang demen senyum. Rasulullah kadang-kadang tertawa, tapi lebih banyak senyumnya. Kalau kita nanti belajar tentang sifat-sifat Rasul berkaitan dengan ketawa, kohkoha atau terbahak-bahak, Rasulullah tidak pernah. Tidak pernah ada hadis Rasulullah terbahak-bahak. Tapi kalau ketawa sering, paling sering senyum. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu ma raaitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Semua sahabat bilang enggak ada satu orang pun yang lebih banyak senyum melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu senyum. Ketemu Yahudi pertama senyum Rasul. Kalau Yahudi itu melanggar aturan Allah baru kelihatan Rasulullah mukanya marah. Tapi kalau selebihnya senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketemu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau ketemu sama kita senyumlah. Nah, walaupun dalam keadaan lapar ya, puasa siang-siang gitu kan. Kita jangan sampai tidak murah senyum kita. Karena di bulan Ramadan ini kan disuruh banyak sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu saat bertemu dengan saudaramu adalah sedekah. Jadi selain sedekah mal, sedekah senyum juga di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan senyum. Walaupun dalam keadaan apa? Lapar juga kita. Kadang-kadang kalau orang nggak kuat, lapar tersinggung, senyumnya tersinggung deh. Kenapa senyum lagi lapar disenyumin? Padahal senyum di bulan Ramadan ini sedekah dan Rasulullah SAW tabassam. Rasulullah banyak tersenyum. Ini kalau bahasa kata ulama, kita tahulah orang jelek senyum itu enak Pak kelihatan. Jeleknya aja, orangnya jelek tapi senyum enak ngelihatnya. Apalagi kalau ganteng apa? Senyum. Ya Allah. Rasulullah sudah gantengnya seperti itu, senyum melulu. Wah, bagaimana sahabat nggak apa? Kelopak-kelopak dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ketemu nggak mau berpisah. Kalau berpisah mikirin kapan lagi ketemu. Kalau kita ketemu orang ganteng enggak, cemberut mulu. Aduh. Ketemu kita aja ngarepin kapan kita berpisah. Setelah berpisah kita berangan-angan jangan ketemu lagi sama dia. Nah ini musibah. Kalau ada orang sudah diangan-angan seperti itu, wah ini tidak seperti Nabi berarti. Buatlah orang itu kalau ketemu kita suka, kalau dia berpisah pengen ketemu kita lagi. Berarti ini kita mengakai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai baru Rasulullah pulang. Nah setelah ini baru Nabi pulang. Jadi pulangnya agak lumayan. Kalau habis subuh syuruk ngobrol dulu baru pulang. Ini kalau kita istri-istri kita ngerti insya Allah paham. Jadi kalau suaminya ke masjid lama pulangnya bersyukur dia. Jangan ngomel. Kadang-kadang ibu marah, Pak ngapain sih Pak lama banget ke masjid. Nah ini ruwet nih Pak. Akhirnya si suami nggak tenang di masjid, pulang diomelin, ditegur. Nah insya Allah istri-istri kita semua istri-istri yang solehat semuanya. Jadi kalau bapaknya pulang cepat-cepat malah ditegur, Pak ngapain buru-buru, baru sholat udah kabur aja, pada zikir Pak. Nah itu luar biasa istri yang kayak begitu tuh. Mestinya mereka mendukung dengan apa yang dilakukan para suami, karena kita tahu itulah yang dilakukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.